Kenaikan harga minyak tanah subsidi di Bintuni kembali turun. Disersi dan anggota yang tidak hadir tanpa izin merupakan kasus menonjol dalam Kodam 18 Kaswari. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 10 Maret 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat kembali memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 10 kg yang dibawa oleh tersangka MH dan MO dari Jayapura pada bulan Januari dan Februari 2023 kemarin. Kepemilikan ganja tersebut hasil pengungkapan kasus pertama pada bulan Januari 2023 lalu oleh MH yang membawa narkoba jenis ganja kering dari Jayapura sebanyak 17 bungkus plastik bening dengan total 300 gram ganja siap edar. Kemudian pada bulan Februari BNN kembali mengamankan satu pelaku lainnya berinisial MA dari Jayapura bersama dengan rekan suruhannya berinisial GA dan MT. Total barang bukti yang dibawa sebanyak 9,2 kg ganja. Selanjutnya kelompok lain dengan tersangka berbeda berinisial MO turut diamankan tidak lama dari tersangka sebelumnya. Total barang bukti ganja 1,2 kg dengan jumlah 58 plastik yang hari ini dimusnahkan BNN Papua Barat sebanyak 8.171,95 kg yang dipimpin Kepala BNN Provinsi Papua Barat Brigjen Pol Heri Istu Haryono didampingi Kepolisian Polda Papua Barat, Bea Cukai Manokwari, Kejaksaan Tinggi dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Manokwari. Ini yang kita tangkap selama dokumen saya. Jadi ini ada 10 kilo ganja lebih kurang dari 2 case, ada 2 LKN yang ada. Jadi ini adalah suatu kewajiban undang-undang dari Undang-Undang Nomor 35 di mana pasal 98 kalau salah itu kita wajib memusnahkan barang bukti. Yang ini juga merupakan wujud dari pertanggungan publik. Kemana barang bukti itu? Jadi barang bukti ini yang kita musnahkan adalah barang bukti yang sudah ditetapkan, yang mendapatkan status penetapan barang sitaan. Jadi yang sudah mendapatkan penetapan status, ada barang bukti yang kita sisihkan untuk persidangan dan sebagian besar harus kita musnahkan. Pemusnahan ini juga menghadirkan keempat orang tersangka yaitu MH, MO, dan kedua rekannya dalam pemusnahan narkotika jenis ganja yang berlangsung di halaman BNN Papua Barat pada Kamis 9 Maret 2023. Natalindo Kerwat TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, harga minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Teluk Bintuni sejak Januari 2023 lalu naik dari harga semula Rp6.000 per liter menjadi Rp8.000 per liter. Kenaikan ini didasari surat keterangan yang dikeluarkan Pemda Teluk Bintuni. Dalam hal ini Dinas Perindakop dan UKM tertanggal 29 Desember 2022 lalu. Alasan pemerintah menaikkan harga minyak tanah bersubsidi dipicu permintaan para agen minyak tanah di Bintuni yang katanya akan mendapat sanksi dari Pertamina jika tidak menaikkan harga. Kendati telah ditetapkan harga baru, nyatanya harga tersebut hanya bertahan selama 2 bulan. Sebab sekarang, harga jual minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Teluk Bintuni telah kembali ke harga sebelumnya yakni Rp6.000 per liter. Perubahan ini sebagaimana surat Dinas Perindakop dan UKM Teluk Bintuni yang baru nomor 510-158-2023. Di mana disebutkan bahwa harga jual minyak tanah Rp6.000 per liter mulai berlaku terhitung tanggal 8 Maret 2023. Dasar diterbitkannya surat ini adalah hasil rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Teluk Bintuni yang menyikapi kenaikan harga komoditas akibat dipicu naiknya harga BBM. Perlu diketahui dalam surat tersebut,
seluruh agen BBM khususnya minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Teluk Bintuni diinstruksikan untuk mengembalikan harga jual minyak tanah ke harga Rp6.000 per liter. Jika tidak mengindahkan surat ini, pemerintah mengancam akan mencabut izin usaha yang bersangkutan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, gagal menarik simpanan di Bank Afrindo, belasan nasabah Bank Afrindo cabang Fakfak mendatangi kantor Kejaksaan untuk melaporkan hal tersebut ke Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak. Kenaikan ini didasari surat keterangan yang dikeluarkan Pemda Teluk Bintuni. Dalam hal ini, Dinas Perindakop dan UKM tertanggal 29 Desember 2022 lalu. Alasan pemerintah menaikkan harga minyak tanah bersubsidi dipicu permintaan para agen minyak tanah di Bintuni, yang katanya akan mendapat sanksi dari Pertamina jika tidak menaikkan harga. Kendati telah ditetapkan harga baru, nyatanya harga tersebut hanya bertahan selama 2 bulan. Sebab sekarang, harga jual minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Teluk Bintuni telah kembali ke harga sebelumnya, yakni Rp6.000 per liter. Perubahan ini sebagaimana surat Dinas Perindakop dan UKM Teluk Bintuni yang baru, nomor 510-158-2023. Di mana disebutkan bahwa harga jual minyak tanah Rp6.000 per liter mulai berlaku terhitung tanggal 8 Maret 2023. Dasar diterbitkannya surat ini adalah hasil rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kabupaten Teluk Bintuni yang menyikapi kenaikan harga komoditas akibat dipicu naiknya harga BBM. Perlu diketahui dalam surat tersebut, seluruh agen BBM khususnya minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Teluk Bintuni diinstruksikan untuk mengembalikan harga jual minyak tanah ke harga Rp6.000 per liter. Jika tidak mengindahkan surat ini, pemerintah mengancam akan mencabut izin usaha yang bersangkutan. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Desersi dan anggota yang tidak hadir tanpa izin atau THTI merupakan kasus yang menonjol di Kodam 18 Kasuari. Demikian disampaikan Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Gabriel Lema usai mengikuti apel koperasi Gaktip dan operasi justisi Polisi Militer tahun 2023 bahwa kasus desersi atau lari dari tugas oleh prajurit TNI masih menjadi kasus yang menonjol, kurang lebih 50 orang yang desersi. Kemudian kasus yang menonjol lainnya yaitu THTI atau tidak hadir tanpa izin. Kepada media, Pangdam menyebutkan penindakan tersebut sudah dilakukan pihaknya sebagai bentuk pendisiplinan kepada anggota TNI. Prosedur, proses hukum sudahlah, gitu. Tidak bisa saya jelaskan panjang lebar. Proses hukum yang bermain, dan saya kira semua lewat pengadilan militer juga sudah, ya bukan banyak ya. Siapa yang melanggar, proses dan dihukum. Saya kira itu aja. Sejauh ini ada berapa banyak pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kodam Kasuari? Ya, paling menonjol itu semacam disersi dan THTI ya. Disersi THTI, disersi kurang lebih sekitar 50-an lah orang ya. Itu kemudian THTI ini biasa, tidak hadir tanpa izin, hilang, mungkin dengan kondisi lupa dan sebagainya. Setelah itu dicari kembali dan sebagainya. Sebelumnya dalam amanat yang disampaikan Pangdam 18 Kasuari pada apel operasi Gaktip dan operasi justisi Polisi Militer di tahun 2022, masih ditemukan adanya tren kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021. Kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib meningkat sebesar 50,6%. Dan pelanggaran pidana disersi sebesar 15,55% meningkat dari tahun sebelumnya. Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan data laporan operasi Gaktip dan operasi justisi Polisi Militer di tahun 2022, masih ditemukan adanya tren kenaikan jumlah kasus dibandingkan tahun 2021. Kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib yang meningkat sebesar 50,6% dan pelanggaran pidana
disersi sebesar 13,55% meningkat dari tahun sebelumnya. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, gagal menarik simpanan di Bank Afrindo. Belasan nasabah Bank Afrindo cabang Fakfak mendatangi kantor kejaksaan untuk melaporkan hal tersebut ke Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak. Guna mencari keadilan hukum dalam rangka menelusuri jejak mengendapnya saldo di rekening nasabah yang jumlahnya hingga miliaran rupiah. Kamis kemarin, nasabah Bank Afrindo mendatangi kantor Kejaksaan Fakfak untuk melaporkan kerugian yang diderita. Sebelumnya, para nasabah telah melaporkan kasus ini ke Polres Fakfak. Kedatangan belasan nasabah ke kantor Kejaksaan Negeri Fakfak diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Nixon Nila Mahuse, didampingi Kasih Pitdus Arthur, Kasih Intel Pirli Momongan, dan Kasih Datun Kejari Fakfak Maria Masela. Usai menerima laporan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak, Nixon Nila Mahuse mengaku akan segera mempersiapkan panggilan kepada pemegang saham atau manajer Bank Afrindo cabang Fakfak. Proses ini, kata Kejari, akan segera ditindaklanjuti bila ada putusan pengadilan. Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas atau Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 146, bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan pembuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Terkait dengan kasus ini, Kejari Nixon mengatakan sangat berpeluang untuk bisa ditindak dari aspek pidana dan juga aspek perdata. Menurut Kejari, sebelum ada tindakan, pihaknya terlebih dulu akan memanggil pemegang saham dan manajemen Bank Afrindo untuk didengarkan penjelasannya terkait kondisi bank saat ini dan kemana aliran dana belasan miliar milik nasabah tersebut. Saudara, Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Kabupaten Fakfak mengajak masyarakat untuk mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi bakal calon legislatif, termasuk membuka diri bagi kader yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Partai Gerindra Fakfak telah mengumumkan membuka tahapan pendaftaran bakal calon anggota legislatif untuk bertarung di pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Fakfak Untung Tamsil dalam konferensi pers yang digelar di kantor Partai Gerindra di Fakfak, Papua Barat. Menurut Tamsil, sebagai salah satu partai besar, ada target-target yang sudah dilirik. Salah satunya menjadi pemenang pemilu secara nasional, khususnya di Fakfak. Verifikasi proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2024 nantinya, yang mana tahapan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemilu Partai Gerakan Indonesia Raya itu sudah dilewati dua tahapan, dan untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerakan Indonesia Raya. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Fakfak, Junaidi, mengatakan sejak pendaftaran 25 Februari dan pengembalian formulir 1-7 Maret 2023, jumlah pendaftaran cukup banyak. Padahal jumlah kursi terbatas. Namun demikian, partai akan melakukan seleksi secara ketat agar balon yang lolos benar-benar bisa berkontribusi bagi kemenangan partai. Baik, jadi berkaitan dengan pendaftaran bakal calon legislatif Partai Gerindra, kami telah buka pada tanggal 25 Februari sampai tanggal 28 Februari, itu terkait dengan pengambilan formulir.
Nanti pada tahapan berikut kami buka lagi di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah pengembalian formulir yang telah diambil. Terus mendaftarkan bakal calon tersebut. Saudara, dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Perbendaharaan ke-19, Kantor Wilayah atau Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Papua Barat gelar UMKM Day Kemenkeu pertama. UMKM Day Kemenkeu 1 yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Papua Barat berlangsung Jumat pagi tadi hingga pukul 15.00 sore. Dibuka resmi oleh Bupati Manokwari dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua Barat. UMKM Day Kemenkeu 1 dikemas dengan basar dan pameran UMKM di Kabupaten Manokwari yang diikuti oleh 22 UMKM dengan berbagai produk yang dihasilkan. Ketua Panitia UMKM Day Kemenkeu 1 Johan Pandores, laporannya menyampaikan UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia ketika masa pandemik dan juga setelah masa pandemik. Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang fokus pada pembinaan UMKM. Oleh karena itu, melalui UMKM Day Kemenkeu 1 dapat dijadikan wadah bagi UMKM di Manokwari untuk memasarkan produknya bagi masyarakat. UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia, khususnya selama pandemi maupun pasca pandemi ini, dan sedang menjadi fokus pemerintah untuk memberikan dukungan penuh bagi para pelaku UMKM, baik aspek pembiayaan maupun fasilitas lainnya. Basar UMKM atau UMKMD Kemenkeu 1 Papua Barat ini menjadi salah satu wadah bagi pelaku UMKM untuk memasarkan dan mengenalkan produknya kepada konsumen. Selain itu juga menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi dalam mengembangkan usahanya seperti jenis-jenis pembiayaan oleh pemerintah, cara memasarkan produk yang tepat baik di pasar lokal maupun internasional, baik secara daring, online maupun luring, dan cara pengemasannya serta meningkatkan kualitas produknya. Sementara itu, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan secara keseluruhan pada UMKM Day, seluruh kanwil di JPB diharuskan untuk melakukan basar UMKM sehingga pada UMKM Day Kemenkeu 1 yang berlangsung pada hari ini melibatkan pelaku UMKM di Kabupaten Manokwari dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM agar dapat berkembang. Dalam rangka mendukung UMKM sebagai pendukung utama perekonomian di tanah air, maka melalui APBN pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dengan bantuan KUR usai masa pandemik. Kita menengok ke belakang, tahun 2020 terkena pandemi COVID, UMKM kita tetap bangkit, tetap bergerak. Pemerintah dalam hal ini sudah menyediakan beberapa fasilitas. Salah satunya yang disalurkan oleh Bapak Ibu dari Himbara ini, KUR Supermi. Kita ngeledekinya Supermi, Super Mikro maksudnya, bukan Supermi Indomie, KUR Super Mikro. Nah, itu salah satu bantuan dukungan APBN kita sebagai shock absorber untuk meredam gejolak-gejolak perekonomian. Purwadi berharap dalam rangka mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, maka perlu adanya sinergitas antara jajaran Kemenkeu 1, jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Manokwari serta jajaran BUMN. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, UMKM Day Kemenkeu 1 yang berlangsung hari ini di Manokwari mendapat apresiasi dari Bupati Manokwari. Sebab dengan adanya basar UMKM menjadi bukti kehadiran Kementerian Keuangan di tengah masyarakat, khususnya dukungan kepada UMKM. UMKM Day Kemenkeu 1 yang berlangsung sehari di Manokwari yang diprakarsai oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di JPB Provinsi Papua Barat merupakan sebuah pembuktian bahwa Kementerian Keuangan hadir di tengah masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam mendukung perekonomian di Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari.
Kegiatan ini direspon secara positif oleh Bupati Manokwari, Hermus Indo, yang hadir Jumat pagi tadi membuka secara resmi UMKM Day. Bupati menilai Basar UMKM Day merupakan hal positif yang dilakukan dengan melibatkan UMKM di Manokwari, yang juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mempromosikan serta menjual produk mereka. Saya menyambut positif terselenggaranya acara ini sebagai salah satu sarana membangkitkan semangat kerja dan ekonomi masyarakat serta menunjukkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serius dalam mendukung UMKM terutama di Manokwari. Hal tersebut sepatutnya mampu menggugah para pelaku UMKM di Manokwari untuk terus mengupgrade diri dengan berbagai terobosan. Terlebih diharapkan pada tuntutan kemajuan zaman, di mana kemajuan teknologi informasi dan perkembangan tren menjadi salah satu prioritas yang patut diperhitungkan, seperti strategi marketing digital serta pengemasan produk yang kreatif dan menarik. Selain itu, Bupati juga menyambut baik UMKM Day Kemenkeu 1 dengan berlangsungnya kegiatan ini. Sebagai bukti perhatian kepada pelaku UMKM di Manokwari dan juga sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk terus berupaya untuk lebih maju dan kreatif dalam mempromosikan hasil karya mereka. Sekali lagi kami menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya bahwasanya kita semua memiliki komitmen kebangsaan yang sama. Kita berjuang untuk bagaimana mengindonesiakan seluruh warga negara Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Barat dan di Manokwari. Yang paling penting bagi kita tagline adalah kita ingin membangun Indonesia di sini. Apapun ceritanya, Indonesia harus dibangun di sini. Dan semua orang, semua warga negara Indonesia harus bisa merasakan pelayanan dari pemerintah. Lalu kemudian pelayanan dari pemerintah itu bisa berdampak kepada peningkatan kesejahteraan. Lalu kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat kita bisa merubah mindset dari seluruh masyarakat kita untuk kemudian percaya kepada negara. Untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Manokwari, kolaborasi secara bersama sangatlah diharapkan, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kepada para pelaku UMKM, Bupati berharap untuk terus mengembangkan diri dalam berbagai event dengan lebih kreatif dalam mempromosikan produk UMKM. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 10 Maret 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampioper undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.